Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Rahman Sofani. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir saya 012. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan object oriented dan programming di bahasa pemrograman C++. Nah, di sini ada pengantar op. Di sini tuh pengantar op itu adalah apa sih? Jadi op itu adalah singkatan dari object oriented programming. Nah, itu adalah pemrograman yang berorientasi pada objek. Dalam C++, op itu digunakan untuk memodelkan dunia nyata ke dalam pemrograman dengan cara membagikan kode menjadi kelas dan objek. Paradigma juga ini tuh memudahkan pengembangan perangkat lunak karena lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Op juga memungkinkan pengguna kembali ke kode reusability serta meningkatkan keamanan dengan ekspansulasi. Selanjutnya ada konsep dasarnya yaitu kelas dan objek. Kelas atau kelas ini adalah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan atribut, data, dan metode fungsi dari suatu objek. Sedangkan objek itu adalah instansi nyata dari kelas tersebut. Misalnya, kelas mahasiswa dapat memiliki atribut nama dan NIM, serta metode belajarnya seperti kayak membaca, menulis, ataupun mempresentasikan sesuatu. Nah, objek dari kelas ini adalah mahasiswa tertentu dengan data spesifikasi. Dengan konsep ini, programmer dapat membuat banyak objek dari satu kelas tanpa menulis ulang kode. Keuntungan utama dari penggunaan kelas dan objek adalah modularitas. Programmer juga dapat memisahkan logika pemrograman ke dalam kelas-kelas yang berbeda sesuai fungsinya. Hal ini membuat kode mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan. Dengan adanya objek, setiap entitas dalam program dapat berinteraksi satu sama lain secara struktur. Di selanjutnya ada ekskapsulasi, yaitu ekskapsulasi itu adalah mekanisme penyembunyian detail eksperimentasi dari penggunaan kelas. Dalam C++, ekskapsulasi dilakukan dengan menentukan akses mobilizer seperti private, protect, dan public. Hal ini menjaga agar data tidak dapat diakses atau dimodifikasi secara langsung dari luar kelas, melainkan melalui metode yang telah disediakan dengan ekskapsulasi ini. Ekskapsulasi juga yaitu keamanan datanya tuh bisa meningkat dan kode dapat menjadi lebih terkontrol. Selain itu, dia juga menjaga keamanan. Ekskapsulasi juga membantu menjaga konsisten data. Contohnya itu seperti jika sebuah atribut hanya boleh diubah dengan cara tertentu, maka programmer dapat menyediakan fungsi khusus untuk memvalidasi perubahan tersebut. Dengan demikian, ekskapsulasi tidak hanya melindungi data, tetapi juga memastikan integritas program. Selanjutnya di sini ada inheritance atau pewarisan. Nah, pewarisan itu adalah apa ya? Bisa dibilang sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Misalnya tuh kayak kelas mahasiswa dapat mewarisi kelas manusia. Dengan pewarisan, programmer dapat memperluas fungsionalitas tanpa harus menulis kode dari awal. C++ juga mendukung berbagai jenis inheritance seperti single pewarisan, multiplet atau pewarisan dapat dan anjing ribet banget. Multi inheritance dan multiple inheritance. Konsep ini sangat berguna untuk membangun hierarki kelas yang kompleks. Pewarisan juga mendukung prinsip kode reusability. Dengan adanya pewarisan ini, kelas turunan dapat menggunakan kembali fungsi dari kelas induk sekaligus menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan. Hal ini membuat pengembangan program lebih efisien dan meminimalisir duplikasi kode. Terus di sini ada polymorphism. Polymorphism ini berarti banyak bentuk. Dalam op atau C++, polymorphism ini memungkinkan satu fungsi atau metode memiliki perilaku berbeda tergantung konteksnya.
Ada juga jenis polymorphism kayak seperti compile time, misalnya itu kayak function, overloading, dan runtime. Misalnya tuh kayak virtual function. Nah, dengan polysherm ini kode menjadi lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan tanpa harus menulis fungsi baru untuk setiap kasusnya. Keunggulan dari polymorphism adalah kemampuannya untuk membuat program lebih dinamis. Misalnya, sebuah fungsi bercetak kurung buka dan kurung tutup dapat digunakan untuk mencetak data dari berbagai tipe objek, dan setiap objek dapat menampilkan hasil sesuai implementasinya. Dengan cara ini, polymorphism mendukung prinsip extensibility dalam pengembangan perangkat lunak. Terus di sini ada abstraction. Abstraction itu adalah proses membunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur penting kepada pengguna. Dalam C++, abstraksi dapat dicapai dengan menggunakan kelas abstrak atau abstract class. Dengan abstraksi, programmer dapat fokus pada apa yang dilakukan suatu objek, bukan bagaimana cara kerjanya. Hal ini membuat program lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain menyederhanakan program, abstraksi juga meningkatkan fleksibilitas. Programmer dapat membuat kerangka umum yang dapat diimplementasikan berbeda oleh kelas turunan. Dengan demikian, abstraksi memungkinkan terciptanya sistem yang lebih modular dan mudah diperluas. Terus di sini ada keunggulan op dalam C++. Nah, op dalam C++ itu memberikan banyak keuntungan seperti modularitas, kemudahan pemeliharaan, dan kode reusability. Program yang ditulis dengan op lebih mudah dikembangkan dalam tim karena setiap anggota dapat fokus pada kelas tertentu. Selain itu, op mendukung pengembangan perangkat lunak berskala besar dengan struktur yang lebih rapi dan terorganisir. Keunggulan lain adalah kemampuan op untuk mengurangi kompleksitas program. Dengan pembagian program ke dalam kelas dan objek, programmer dapat mengelola sistem yang besar dengan lebih mudah. Hal ini menjadikan op sebagai paradigma yang sangat relevan dalam dunia industri perangkat lunak modern. Oke, saya akan langsung mempraktekkan. Nah, di sini saya sudah memprogram contoh op pada pertemuan kali ini. Nah, saya akan menjelaskan apa saja yang ada variabel yang ada di op ini. Ya, di sini ada include dan IOStream. Jadi ini tuh untuk menginclude header IOStream agar bisa bisa menggunakan aliran input atau outputnya C++, jadi kayak code gitu. Terus di sini ada using namespace. Nah, itu supaya kita tidak perlu menulis ulang gitu. Jadi di depan code-nya tuh ada string dan lain-lain. Nah, tapi di program besarnya tuh dia lebih aman tidak memakai using namespace di ruang global ya teman-teman. Terus di sini ada kelas myClass. Ini tuh untuk mendefinisikan kelas bernama myClass. Kelasnya itu adalah bertipe-tipe data custom yang bisa berisi atribut kayak variabel dan anggota yang metodenya itu fungsi anggotanya gitu juga. Terus di sini ada public. Nah, public juga itu ada akses specifier. Jadi anggota yang dideklarasikan setelah ini tuh dapat diakses dari luar kelas itu teman-teman. Terus ada myClass juga ini. Nah, ini tuh ada code juga hello Fajriel. Ini adalah kontraktor kelas. Jadi namanya tuh sama dengan kelas yang tidak punya tipe pengembaliannya gitulah. Nah, terus konstruktor otomatis juga itu tuh bakal terpanggil saat objeknya tuh dibuat. Nah, di sini juga kontraktor tuh mencetak teks ke layar menggunakan coun. Jadi dia bakal mencetak teksnya tuh ke coun ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada counnya tuh si hello Fajriel ini tuh dia nggak akan tercetak ke layar ya teman-teman. Terus di sini ada integral main. Ini tuh adalah titik masuknya program. Jadi pada baris myClass, myObject itu tuh dibuat instan myObject dari myClass itu sehingga kontraktornya itu berjalan dan mencetak hello Fajriel gitu teman-teman. Jadi dia bakal menandakan programnya itu selesai atau sukses.
Nah, untuk penjelasannya itu apa ya, kontraktor MyClass ini tuh dipakai untuk inisialisasi objek. Di contohnya tuh ini dia hanya melakukan output teks, jadi kontraktornya juga bisa menerima parameter, melakukan inisialisasi variabel dan anggota, dan membuka file dan lain-lain gitu teman-teman. Terus untuk mainnya, main itu untuk menjalankan program. Nah di sini tuh tugasnya membuat objek dan mengakhiri program ya teman-teman, seperti itu. Nah terus ada variabel terpisah di MyObject, itu tuh tipe apa ya, objek instance dari kelas MyClass, tidak memiliki nilai internal lain. Pada contohnya ini tuh dia hanya digunakan untuk memicu kontraktornya gitu teman-teman. Nah, kita bakal coba running. Oke, di sini udah berhasil ya teman-teman pada contoh pertama. Nah selanjutnya kita bakal mencoba pada program kedua ya teman-teman. Nah, program kedua itu bentar. Oke, ini dia. Oh ini deh. Ya ini. Nah jadi bakal menjelaskan apa ya, bagian per paragrafnya ya teman-teman. Di sini ada clear char ya. Nah ini tuh adalah definisi char beserta anggota publiknya teman-teman. Terus di sini ada string brand ya, sorry. Ini tuh ada deklarasi atribut kelas kayak member variable yang menyimpan brand, model dari tahun suatu mobil. Terus ada car string ya, car string nih. Nah car string itu kayak seperti car string Y, car string X, dan car string integral Z. Nah itu tuh adalah untuk nama brandnya. Misal nama brandnya tuh X, modelnya tuh Y, tahunnya tuh Z gitu teman-teman. Jadi dia tuh adalah konstruktor yang parameter. Jadi ketika objek dibuat dengan argumen, nilai-nilainya tuh disimpan ke atribut ya teman-teman. Dia juga lebih idiomatik di C++ menggunakan member initializer list kayak char, string Y, string X, atau integral Z ya. Nah karena itu dia dipakai karena dia emang lebih sedikit efisien teman-teman. Terus di sini ada integral main. Nah main itu untuk membuat dua objek char dengan nilai yang berbeda, lalu menampilkan atribut masing-masing melalui count. Kontraktornya tuh char stringnya tuh integral, dia bakal mengambil 3 parameter dan menginisialisasi atribut objek dari mulai brand, model, dan tahunnya. Terus ada count, itu untuk menampilkan nilai atribut objek ke layar. Brand tipe stringnya tuh apa ya, kayak atribut kelas, misal menyimpan merek mobil kayak BMW, kayak Mercy, seperti itu teman-teman. Terus untuk model 1, nah ini untuk model 1 tipe string itu tuh atribut kelas yang menyimpan mobil apa ya, model mobilnya, misalkan tadi BMW ya. Nah untuk tipe mobilnya tuh X5 atau apalah itu ya teman-teman. Untuk tahunnya itu tuh atribut kelas yang menyimpan tahun pembuatannya. Jadi si mobilnya tuh dibuat tahun berapa dan kapan dibuatnya, seperti itu teman-teman. Terus ada tipe integral ya. Tipe integral itu adalah apa ya, atribut kelas yang menyimpan tahun pembuatannya, seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk parameter X, Y, Z itu variabel lokal pada kontraktor yang menerima nilai dari saat pemanggilannya. Lalu nilainya itu bakal disalin ke atribut brand, model, dan tahunnya. Terus ada char object, tadi itu ada char object ini. Nih ya, char object. Di sini juga instance kelas char-nya tuh saat diciptakan, jadi kontraktornya tuh dia diinisialisasikan dengan argumen yang diberikan, seperti itu teman-teman. Terus kita bakal lanjut ke
pemrograman yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi untuk pemrograman kedua ini tuh dia sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas PHL ini tuh apa sih. Jadi dia tuh untuk mendefinisikan base kelasnya tuh kayak kelas dasarnya tuh apa gitu. Jadi di dalamnya tuh ada atribut brand dan method gitu. Terus ada string brand. Nah, itu untuk nama brandnya di sini kan Ford gitu. Atribut apa ya, atribut yang langsung diberikan nilai lah gitu. Terus ada void home, itu metode yang fungsi anggotanya tuh untuk mencetak suara klakson karena home itu bersifat public. Jadi untuk kelas turunan dan mode dan kode luarnya itu dapat memanggilnya gitu teman-teman. Terus di sini ada kelas car. Jadi car itu adalah kelas turunan dari PHL atau public entrance. Artinya car itu mewarisi anggota-anggota public atau protect dari Elsan di sini. Nah, di sini brandnya tuh Ford sama Hong yang tadi. Nah, jadi di sini tuh pemrograman itu jenis pewarisan ya teman-teman. Yang saya kasih contoh ini itu adalah kelas pewarisan. Terus di sini selanjutnya kita lanjut. Di sini ada string model ya. Untuk string modelnya tuh atribut khusus car yang menyimpan modelnya. Jadi diberi defaultnya di sini kan beri defaultnya Mustang gitu. Kita bisa mengubahnya jadi misal kayak Toyota atau apa gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada integral main. Nah, itu tuh untuk membuat my car atau objek carnya tuh memanggil my car gitu. Nah, metodenya itu diwarisi gitu teman-teman. Lalu mencetak my car, brand dari visualnya tuh dan brand dari my car gitu. Terus fungsi dan perannya itu visual hooking itu untuk contoh metode yang memiliki yang dimiliki base class gitu, bisa dipakai oleh objek car karena itu sifatnya pewarisan gitu teman-teman. Di sini kan kelas pewarisan gitu. Nah, untuk public PLC-nya itu memungkinkan terus kodenya tuh kayak car mewarisi brand dan home gitu. Jadi sehingga kita tuh tidak perlu menuliskannya tuh secara ulang gitu. Terus ada brand. Nah, brand itu tuh bertipe ini ya, brand tuh bertipe string yang dideklarasikan di child yang menyimpan merek kendaraan diisi kan di sini Ford gitu teman-teman. Jadi karena public dia tuh bisa diakses dari main atau objek atau dari objek carnya sendiri. Terus ada model, di sini ada model. Nah, itu sama tipe string yang dideklarasikan di car juga. Dia juga menyimpan model mobil dicontohkan seperti model Mustang gitu teman-teman. Jadi catatan tambahan ketika kita menggunakan praktek C++, kita harus menggunakan include dan strip ya, include dan strip gitu atau string gitu. Nah, bila memakai string ya, kalau misalnya kita memakai stringnya, kita berarti wajib memakai string ya teman-teman. Nah, ini juga lebih efisien untuk tipe non primitif seperti string gitu teman-teman. Nah, di bahasa C++ juga hindari namespace string ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di header atau di global itu pada proyek besar untuk mencegah konflik nama. Di program kecil itu tuh untuk belajar itu boleh digunakan, cuman untuk di header atau global itu agak kurang direkomendasikan untuk memakainya gitu teman-teman. Nah, untuk kontraktor defaultnya tuh atau tanpa parameter, otomatis dia tuh bakal disediakan oleh compiler jika tidak ada kontraktor lain. Tapi jika kita menulis kontraktor berparameter, compiler itu tidak dapat lagi menyediakan default kontraktor kecuali kita tuh mendefinisikannya sendiri gitu atau membuat fungsi yang kosong gitu teman-teman. Untuk ini kelas pewarisannya tuh pikiran itu apakah anggota harus protect atau private gitu teman-teman. Jika kita ingin membatasinya dari luar seperti itu. Nah, kita coba running untuk praktek ini. Nah, di sini udah berjalan ya teman-teman pada programnya. Menjelaskan pemrograman entrance hewan. Nah, di sini juga sebelumnya udah ya teman-teman. Cuman saya membuat
programan yang agak sedikit lebih panjang dengan bantuan AI karena saya ingin menjelaskannya itu dengan detail gitu teman-teman. Nah, di sini konsep OP yang ditunjukkannya itu adalah pewarisan publik. Nah, konsepnya tuh ada gajah dan jerapah yang mewarisi antar muka publik hewan. Dapat memanggil makan, tidur, seperti itu teman-teman. Dia juga memiliki akses ke atribut protect kayak seperti miss, nama untuk digunakan dalam metode turunan teman-teman. Untuk nilainya itu tuh dia menghindari duplikasi kode untuk perilaku umum yang menggunakan perluasan spesies. Terus untuk ekapsulasinya itu tuh ada atribut spesifik turunan yang diset private kayak seperti berat, panjang belalai, tingginya berapa, terus panjang lehernya berapa, seperti itu. Dia juga untuk mencegah akses langsung dari luar kelas. Nah, untuk nilainya dia menjaga integritas data dan memaksa pengguna metode resmi untuk memanipulasi, seperti itu. Untuk konstruktornya tuh dia berantai kontraktor chaining ya teman-teman. Untuk konsep kontraktornya itu dia adalah turunan yang membagi kontraktor basis hanya untuk menginisialisasi bagian hewannya, kemudian mengisi atribut spesifikasi kayak nilainya tuh inisialisasi konsisten dan eksplisit itu. Prinsip seperti itu ya teman-teman. Terus ada metode overding itu tuh tanpa virtual. Nah, konsepnya tuh kayak display info di turunan menimpa seperti seperti milik hewan dan menambahkan informasi spesifikasinya karena pemanggilannya tuh menggunakan objek turunan yang langsung. Terus untuk metode turunan yang dipanggil itu tuh adalah jika menggunakan pointer atau referensi ke hewan perlu virtual agar si polymorphismnya tuh dinamis dan bekerja. Nah, terus selanjutnya analisis aksesnya kayak safety dan dan kayak C++-nya. Untuk akses protect-nya tuh kelebihannya tuh dia memungkinkan turunan menggunakan nama, umur, dan jenis secara langsung. Untuk komprominya tuh dia mengurangi ekapsulasi dibandingkan private. Jadi jika lebih ketat dia tuh bakal menggunakan gitar di hewan. Terus untuk overreading-nya tuh eksplisit ya. Dia lebih disarankan tambahkan ke keyword overread pada display infonya di turunan untuk deteksi komplikasi jika adanya tangan yang tidak cocok. Jadi misal contoh free display info overdie sertakan virtual pada deklarasi di hewannya gitu teman-teman. Terus untuk polymorphismenya itu tuh dijadikan display ya teman-teman, dan mungkin bunyi sebagai virtual di hewan agar array pointer hewannya tuh ke objek turunan yang memanggil versi yang tepat kayak seperti cause atau koreksi dan kejelasannya. Nah, untuk sarannya itu dia tandai metode yang tidak memodifikasi objek sebagai cause kayak void display info seperti itu. Untuk sarannya tuh hindari using namespace string di kode produksi untuk mencegah benturan nama dan menggunakan validasi nama ya teman-teman. Terus output yang dihasilkan itu dia bakal menghasilkan informasi seperti gajah ya, seperti namanya itu adalah Dumbo, terus umurnya 10 tahun, jenis gajahnya, terus beratnya itu yaitu 5 ton misal, terus panjang belalainya 2,5 meter, terus perilaku Dumbo itu sedang makan. Dumbo kalau misal si Dumbonya lagi makan dia mengeluarkan suara gajah gitu teman-teman. Terus untuk jerapah dia tuh namanya logneck, kita bisa lihat di sini dia namanya tuh logneck ini ya, dia namanya logneck. Jenisnya jerapah tentunya, umurnya itu 8 tahun dan panjang lehernya tuh 2 meter ya teman-teman. Nah, kita bakal
bakal ganti namanya menjadi misal misal Kudil ya teman-teman, nama jirafannya itu Kudil ya, misal seperti itu teman-teman. Jadi untuk rangkuman inti pada pemrogramannya itu, dia kodenya itu mempraktekkan pewarisan dan overriding untuk memodelkan perilaku umum dan spesifikasi hewannya dengan konstruksor yang menyimpan state setiap objek secara tepat seperti itu. Nah, jika ingin kita polymorphis penuh, jadikan si metode dasarnya tuh kayak display info, terus mungkin bunyinya sebagai virtual atau apa gitu, terus tambahkan override di turunannya kayak gimana gitu ya teman-teman. Dan pertimbangkan untuk costnya untuk metode yang hanya membaca data seperti itu. Nah, kita bakal coba running. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Untuk gajah, dia namanya Dumbo, jenisnya gajah, beratnya 5.000 kg. Dumbonya yang makan, kalau misalnya Dumbo lagi makan, mengeluarkan suara seperti ini. Terus untuk jerapah namanya Kudil, jenisnya jerapah, tentunya tingginya 5,5 meter. Terus ketika dia makan, dia mengeluarkan suara seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada bit parameter ya teman-teman, pemrograman parameter. Jadi di sini ada kelas mobil ya. Kelas mobilnya itu untuk menyimpan data tentang sebuah mobil, merek seperti tahun, merek, tahun, harganya tuh berapa gitu teman-teman. Dan menyediakan fungsi untuk menampilkan informasi kayak di display info, serta menyediakan mobil start, terus di main, terus programnya tuh membuat dua objek kayak mobil lalu memanggil fungsi-fungsi tersebut. Terus saya akan menjelaskannya. Nah, di sini ada private variable anggota, yaitu ada string merk di sini ya. Nah, di situ tipe stringnya itu untuk mewakili teks, untuk menyimpan mereknya apa, terus nama pabrikannya apa, seperti itu teman-teman. Karena private, variabel ini tuh hanya bisa diakses langsung oleh dari dalam kelas mobilnya atau enkapsulasinya. Terus ada integral tahun, itu tuh ada integral yang bilangan bulat, itu tuh menyimpan tahun pembuatannya kayak produksi mobilnya, misal seperti tahun 2020 seperti itu teman-teman. Terus ada float harga. Nah, float ini tuh adalah bilangan pecahan yang menyimpan harga mobil. Di program ini juga bisa dicetak dengan tanda dolar. Jadi sebelum nilai itu dia ada formatting, tidak ada formatting khusus gitu teman-teman. Terus di sini ada jadi intinya agar si stringnya tuh dan code-nya bekerja, si file tuh biasanya harus menyatakan header kayak include iostream dan include string serta using namespace seperti itu, atau menggunakan string count kayak string dan lain-lain lah pokoknya. Jadi gambar source-nya itu kemungkinan sudah dimiliki include di bagian atas yang tidak terlihat. Terus ada bagian public method atau API class. Nah, di sini ya, itu adalah public method atau API class. Nah, fungsi khususnya tuh ini yang dipanggilnya saat pembuat objek mobilnya. Nah, untuk parameternya itu ada M-nya itu untuk merek, T-nya itu untuk nilai atau tahun, terus H-nya itu untuk harga. Nah, di dalam atribut merek, tahun, harga ini tuh diisi dari parameternya. Nah, perilakunya tuh membuat objek mobil yang sudah siap dengan data yang diberikan gitu. Nah, dia juga lebih idiomatis di C++ menggunakan member initializer gitu teman-teman. Terus di sini ada selanjutnya ada void display nih. Ini ada variable void display. Itu fungsinya tanpa parameter yang mencetak informasi mobil ke standar output atau ke count-nya. Nah, baris yang dicetaknya itu kayak merek, tahun, terus harga ya teman-teman. Nah, menggunakan handle juga bisa memutus baris dan meng-flash stream. Terus untuk void start yaitu fungsinya untuk mencetak pesan menandakan mobil sedang dinyalakan gitu teman-teman. Terus untuk bagian integral main, ini bagian integral main ya. Nah, ini tuh kita jelasin perlangkahnya. Untuk mobilnya itu adalah mobil Toyota, tahunnya 2020, harganya tuh 25.200.000 ya.
ya 20, misal 20 atau 250 juta ya. Untuk mobil kedua yaitu Honda, harganya sekian, tahunnya sekian ya teman-teman. Ini tuh untuk membuat objek, mobilnya tuh bertipe mobil dengan merek Toyota, tahun, harga gitu. Terus kontraktornya tuh dipanggil dan atribut internalnya diisi sesuai argumen gitu teman-teman. Terus output yang diharapkan atau perkiraan ya teman-teman, jika program seperti ini tuh dipanggil, di display infonya tuh serta start, bagaimana ditunjukkan output kira-kiranya. Nah, kita perhatikan lagi format angkanya, karena menggunakan float itu tidak memakai manipulator. Mungkin tampilnya itu kayak 25.000 ya, atau 250, itu tuh tergantung implementasinya. Hal teknisnya dan apa ya, ini tuh header atau namespace nya tuh harus dipastikan kayak iCloud, terus IOStream seperti itu. Terus gunakan initializer list di kontraktornya kayak merek, tahun, dan harga. Terus make display-nya tuh kayak count karena fungsinya tuh tidak mengubah objeknya gitu teman-teman. Terus kita juga harus gunakan double untuk harga apa ya, harga jika butuh presisi lebih baik. Terus untuk formatting harganya itu tuh jika ingin 2 angka di belakang koma, gunakan ion memp ya, dan count fix gitu teman-teman. Terus untuk enkapsulasinya itu jika mau akses aman ke atribut dari luar, tambahkan getter atau setter karena atribut saat ini tuh di private. Nah, untuk menambahkan kontraktor ke defaultnya tanpa parameter, jadi kita jika ingin membuat kosong lalu mengisinya kemudian gitu teman-teman. Nah, kita bakal coba running untuk programnya ya. Programnya, nah mobil pertama mereknya itu Toyota tahun 2020, harganya $25 atau $250. Toyota dinyalakan seperti itu teman-teman. Nah, untuk pemrograman kali ini atau pertemuan kali ini cukupkan sekian. Saya Fadil Ramasufani pamit undur diri.